Assalamualaikum. Kali ini kita akan menyampaikan tips dalam memilih pemain fantasi Premier League. Yang pertama yaitu tidak fanatik, yang kedua berorientasi kepada poin, dan yang ketiga yaitu melihat pertandingan berikutnya. Tidak fanatik. Dalam memilih pemain, sebaiknya tidak didasarkan kepada fanatisme terhadap suatu klub ataupun pemain. Contoh, salah satu fans berat Mesut Ozil. Di dalam tim yang dia susun akan selalu ada Mesut Ozil dalam starting line up. Mesut Ozil adalah pemain bintang, andalan lini tengah Arsenal dalam mengatur serangan. Seluruh pergerakan dan alur bola tim Arsenal melalui kaki Mesut Ozil. Tapi dalam fantasi Premier League, suplai bola tidak dihitung sebagai poin. Jika suplainya menjadi gol, itu disebut assist dan menghasilkan poin. Tapi jika suplainya hanya sebagai penyalur bola ke lini depan dan tidak berbuah gol, maka suplai tersebut tidak akan menjadi poin. Sebelum memilih pemain, bisa juga dianalisa melalui data statistik. Dalam 3 musim beruntun, kesempatan bermain lebih sedikit. Gol yang dihasilkan selama 3 musim tidak lebih dari 5 gol. Bahkan sebagai pemain tengah, jumlah assist pun termasuk sangat sedikit yang menghasilkan gol. Dengan harga 7M, poin yang diperoleh sangat tidak sesuai, jadi sebaiknya hindari fanatisme. Contoh kedua, seorang fans setan merah Manchester United. Maka dalam susunan 15 pemain, dia akan memaksimalkan kuota 3 pemain Manchester United. Padahal di musim 2020-2021, leg pertama atau game week pertama, Manchester United tidak bermain, maka akan ada 3 pemain dengan skor 0. Memang kendala tersebut bisa diatasi dengan mencadangkan ketiga pemain tersebut. Akan tetapi, apakah ada jaminan 12 pemain tersisa bermain sebagai starter? Atau, jika pun bermain, apakah akan mendapatkan poin yang maksimal? Dengan 12 pemain tersisa, rolling line up akan menjadi lebih sulit. Hanya satu cadangan tersisa, itu juga kemungkinan besar kiper. Jadi harapan hanya 11 pemain yang berada di line up. Ketika ada pemain yang tidak dipasang, maka tidak ada penggantian secara otomatis. Maka poin yang diperoleh adalah dari 10 pemain yang tersisa. Orientasi kepada poin. Pemilihan pemain sebaiknya mengutamakan kepada pemain yang akan mendapatkan poin secara maksimal. Pilih pemain yang akan bermain di atas 60 menit, maka akan mendapatkan 2 poin. Di bawah 60 menit yaitu 1 poin. Pemain yang sering mencetak gol. Kiper dan bek yang mencetak gol 6 poin. Gelandang yang mencetak gol 5 poin, penyerang yang mencetak gol 4 poin. Pemain yang sering membuat assist peroleh 3 poin. Pemain yang bermain di tim yang tanpa kebobolan atau perolehan clean sheet, kiper dan bek akan mendapatkan 4 poin dan gelandang 1 poin. Kiper yang handal menepis tendangan ke gawang untuk 3 tepisan akan mendapat 1 poin, dan untuk menepis penalti akan mendapat 5 poin. Hindari pemilihan pemain yang timnya sering kebobolan lebih dari 2 gol. Tim yang kebobolan lebih dari 2 gol, bek atau kiper akan memperoleh pengurangan poin sebesar 1 poin. Hindari pemilihan pemain yang sering kena kartu kuning dan kartu merah. Untuk kartu kuning dikurangi 1 poin, dan untuk kartu merah dikurangi 3 poin. Tips berikutnya yaitu melihat pertandingan berikutnya. Saat awal musim, dalam memilih pemain sebaiknya dipelajari 5 pertandingan ke depan. Saat musim berjalan, saatnya memilih pemain untuk transfer mingguan. Sebaiknya memilih 3 pertandingan ke depan. Di FPL kita sudah disuguhkan dengan sistem pengukuran kesulitan pertandingan. Di FPL kita menyebutnya FDR. FDR yaitu Fixtures Difficulty Rating atau tingkat kesulitan pertandingan. Dengan skor 2 untuk tingkat kesulitan ringan dengan warna hijau, skor 3 untuk tingkat kesulitan sedang dengan warna abu-abu, skor 4 untuk tingkat kesulitan berat dengan warna merah, skor 5 untuk tingkat kesulitan sangat berat dengan warna merah hati. Maka cek tim-tim yang 5 pertandingan yang akan datang dengan skor terendah. Untuk awal musim ini, Tottenham dengan skor terkecil yaitu total 12 FDR. Yaitu game week pertama dia bertemu dengan Everton dengan nilai 2 FDR, game week kedua dengan Southampton 2 FDR, game week ketiga Newcastle 2 FDR, game week keempat dengan Manchester United dan menghadapi pertandingan away 4 FDR,
dan game week kelima dengan West Ham United 2 FDR, dan di total dalam 5 pertandingan yaitu 12 poin FDR. Sedangkan peringkat kedua dan ketiga ada Chelsea dan Sheffield United dengan 5 pertandingan dengan total FDR berjumlah 13 poin. Maka dari 3 tim ini, menurut FDR akan diuntungkan dengan pertandingan yang lebih ringan. Selanjutnya, saat musim berjalan, lihat kembali 3 pertandingan ke depan. Misalkan kita sudah berada di game week ketiga, jika kita memiliki satu pemain Tottenham Hotspur, tapi karena game week ketiga, keempat, dan kelima memiliki skor 8 FDR dan tim Chelsea memiliki 7 FDR, maka pada transfer mingguan bisa dipertimbangkan untuk menjual pemain Spurs dan membeli pemain Chelsea. Sekian dulu, jika ada yang mau didiskusikan bisa tulis di kolom komentar. Kalau suka jangan lupa di like videonya dan di subscribe channelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.